Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa Alhamdulillah di pagi hari ini selanjutkan kajian kita masih membahas tafsir dari juz Amma, dan kita masih masuk dalam suratul A'la. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Dan akan mendapatkan peringatan bagi orang yang takut, sementara orang yang celaka akan menjauhi peringatan itu, yang akan masuk ke dalam neraka yang sangat besar, dan mereka tidak mati di dalamnya dan juga tidak hidup. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita tentang pentingnya talabul ilmi. Karena orang yang menjauhi majelis ilmu sangat bahaya sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala menasabkan kalimat yakhsha. Jadi takutnya seseorang kepada Allah itu ditentukan dengan ilmu. Makanya ada istilah innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah, mereka lah orang-orang yang berilmu. Karena orang jahil bingung apa yang ditakutkan. Dia tidak tahu apa yang ditakutkan orang jahil. Tapi orang yang berilmu tahu apa yang ditakutkan, sehingga dia mudah mendapatkan peringatan Allah Azza wa Jalla. Di zaman Nabi SAW ada 3 orang yang datang ke masjid Nabi. Ketika itu Nabi SAW sedang memberikan tausiah, kajian seperti ini. Kemudian yang satu langsung masuk dan duduk paling depan. Kemudian orang yang kedua masuk dan duduk paling belakang. Kemudian yang satu tidak jadi masuk, kemudian pergi. Selesai Nabi SAW menyampaikan kajian, maka Rasul mengatakan, "Ala ukhbirukum bisalas." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang 3 orang itu? Ammal awal, adapun yang pertama, fa'awallahu alaihi. Adapun orang yang pertama, dia mendekat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga kehidupannya. Karena semakin dekat kepada ilmu, maka semakin dekat kepada surga. Adapun yang kedua, istahya fastahya Allah alaihi. Dia malu, makanya duduk paling belakang, maka Allah pun malu untuk memberikan rahmat kepada dia. Dan yang paling celaka adalah orang yang keluar dan tidak hadir di majelis ilmu. Maka Allah mengatakan fa'a'radallahu alaihi. Dia pun berpaling, Allah pun berpaling kepada dia. Ini bukan perkara ringan kalimat Allah berpaling. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berpaling kepada hambanya, maka hidupnya tidak akan senang. Di dunia tidak akan senang, di akhirat tidak akan senang. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala berpaling, maknanya Allah tidak melihat dia. Kalau Allah tidak melihat dia, bagaimana Allah akan mensucikan dia?
bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan bicara dengan dia. Makanya ada kelompok-kelompok itu orang yang tidak dipandang Allah, tidak dibersihkan Allah, dan tidak diajak bicara Allah. Maka mereka ahlul nar. Maka di sini Allah mengatakan wa sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Orang-orang yang takut kepada Allah mudah untuk menerima peringatan. Makanya di masyarakat jangan tinggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dimanapun kita berada, karena mendapatkan peringatan atau memberikan peringatan tidak harus di majelis ilmu. Dimanapun kita harus al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Makanya kita lihat, kalau antum ingin tahu kerasnya hati orang, coba antum datang ke orang-orang ramai, bacakan Quran, baca surah Yasin di sini. Pasti orang mengatakan, bulan nggak ada orang mati di sini, karena tidak pernah baca Quran. Kan disangkanya Yasin itu orang mati saja. Mungkin ada orang mengatakan, ngapain kau baca Quran di sini? Baca Quran itu di masjid. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang tidak pernah mendengar Quran, tidak pernah membaca Quran, sehingga keras hati. Makanya di sini Allah mengatakan sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Pasti orang-orang celaka itu akan jauh dari peringatan, bahkan menjauh, bukan hanya jauh. Apabila ada orang yang sedang berceramah, tidak harus mesti seperti ini. Mungkin duduk cerita tentang Islam, entah di kantor, entah di pasar. Kadang-kadang berubah. Majelis ilmu itu majelis taklim, bukan di sini. Di sini tempat orang kerja. Ada orang yang seperti itu. Kenapa? Karena Allah mensifati wasayujannabuhal ashqa. Kalimat ashqa, sebagian ulama mengatakan maksudnya al-ashqa di sini adalah orang-orang kafir. Tetapi ada juga yang mentafsirkan ashqa di sini adalah seorang mukminul qusah, orang yang beriman tapi suka maksiat. Orang-orang yang suka maksiat itu sulit untuk mendapatkan peringatan. Karena Rasul yang mengatakan, satu kali Anda berbuat maksiat, satu titik hitam Anda taruh di hati Anda. Dua kali maksiat, dua titik hitam. Tiga kali maksiat, tiga kali titik hitam. Dan begitu seterusnya, sampai hati kita ini menghitam semua. Kalau sudah menghitam, tidak ada satupun peringatan yang akan masuk. A'amdhartahum am lam tunzirhum la yu'min. Mau diberikan peringatan ataupun tidak, kalau ahli maksiat itu sulit. Makanya Allah mengatakan wasayujannabuhal ashqa. Terkadang orang-orang yang ashqa, ahli maksiat ini sulit mendapatkan peringatan. Bahkan dibacakan Quran pun tidak akan berpengaruh. Hati-hati kalau seandainya orang membaca Quran kemudian kok tidak ada pengaruh sama sekali. Berarti dijauhkan hati kita dari peringatan Allah Azza wa Jalla. Dan ini Allah ancam. Alladhi yaslan naral kubra. Ancamannya orang yang jauh dari peringatan atau menjauh dari peringatan atau berpaling dari peringatan, maka dia akan dimasukkan ke neraka yang sangat besar. Berarti di sana ada neraka kecil, ada neraka besar. Dan di sini Allah mengatakan kubur. Maksud neraka besar di sini neraka yang sesungguhnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala terkadang menyebutnya dengan kalimat adzabul adna. Di sana ada adzabul adna, ada adzabul akbar. Sebagaimana dalam surah As-Sajdah. Adzabul adna maksudnya azab yang rendah, neraka yang kecil maksudnya azab kubur. Azab kubur saja. Kalau kita melihat tentang dalil-dalil tentang azab kubur itu ngeri sekali. Suatu ketika Nabi SAW sedang tertidur, tiba-tiba kemudian dibawa oleh dua malaikat dalam mimpi. Dan mimpi seorang Nabi wahyu, beda dengan mimpi kita. Rupanya kemudian diambil oleh dua malaikat, diangkat ke tempat yang paling tinggi. Ketika itu Nabi SAW diperlihatkan berbagai macam adab manusia. Ada orang yang kemudian dimasukkan ke sungai darah.
Dia tidak bisa keluar dari sungai itu. Setiap dia berenang ke pinggir, kemudian mulutnya dibuka, dimasukkan batu. Terpaksa berenang lagi ke tengah-tengah. Dan begitu seterusnya sampai Rasul mengatakan, itu azab apa itu? Maka malaikat mengatakan, itulah orang-orang yang ketika di dunia suka memakan riba. Kemudian ada orang dua, laki-laki dan perempuan sedang digoreng dalam sebuah tungku sampai tidak bisa keluar dari tungku itu. Kemudian Rasul mengatakan, itu azab siapa itu? Maka malaikat mengatakan, itulah az-zani waz-zani, seorang laki-laki pezina dan wanita pezina. Kemudian berbagai macam azab disebutkan di situ. Ada orang yang terlentang, kemudian ada orang yang berdiri bawa batu, kemudian batunya dihantam-hantamkan ke kepala sampai hancur. Kemudian Rasul mengatakan, azab siapa itu? Maka malaikat mengatakan, itulah azab orang yang berdusta di dunia sampai membumbung ke langit. Maknanya dusta itu menyebar di mana-mana. Kalau orang dulu menyebarkan dusta itu sulit, karena harus mulut ke mulut. Sekarang menyebarkan dusta itu, berita hoax, tinggal tulis status, satu dunia orang baca. Itu makna hadis ini. Lah, kata para ulama, apa yang dilihat Nabi SAW ini bukan narul akbar, bukan azab besar, bukan. Ini azab kubur. Bagaimana kalau seandainya alladzi yaslan narul kubur, betul-betul masuk ke neraka yang besar, maksudnya neraka sesungguhnya, summa la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian mereka tidak mati dan tidak hidup. Apa makna tidak mati dan tidak hidup? Ada yang mengatakan bahwa kalau ini mengenai orang-orang kafir, bahwa mereka itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ila darajatil maut, sampai ke tingkat kematian tetapi tidak mati. Jadi mereka diadab, betul-betul diadab, sampai rasanya mereka ingin mati tapi tidak mati. Itulah makna la yamutu fiha wa la yahya. Ada juga yang mengatakan sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap mereka dihancurkan badannya, Allah tumbuhkan dengan badan yang baru. Setiap badan mereka hancur, Allah tumbuhkan lagi. Setiap kulit mereka dikelupaskan, Allah ganti dengan kulit yang baru. Hatta yadhuqul adab, sampai mereka merasakan adab. Tetapi kalau seandainya dia seorang mukmin yang Allah takdirkan masuk neraka, maknanya ketika dia masuk neraka jahanam, kemudian dia disiksa habis-habisan sampai kemudian sara fahma. Fahma itu artinya seperti Abu Bakar, maka mereka akan ditidurkan dalam jahanam. Sampai Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia dikeluarkan dari neraka, baru Allah hidupkan kembali. Kemudian Allah lempar ke Nahrul Hayat, sebagaimana hadis Bukhari, dimasukkan ke sungai kehidupan, maka dia tiba-tiba kemudian dari tulang ekornya menjelma lagi manusia, tetapi bekas nerakanya masih ada di wajahnya, si hitam di wajahnya masih ada. Kemudian didekatkan ke surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di balik surga dan mengatakan, hamba ini meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, kama akhrajtani minan nar fa adhaba anna atharan nar. Sebagaimana Engkau telah keluarkan kami dari neraka, ya Rabb, tolong hilangkan bekas neraka di wajahnya. Akhirnya Allah hilangkan hitam di wajahnya, maknanya dia sudah terbebas dari neraka dan tidak akan masuk lagi. Dari situ dia mendekat sampai ke dekat surga, tapi pintu sudah ditutup. Ketika dia pintu sudah ditutup, itulah dia mengatakan, ya Allah, adkhilnil jannah, masukkan aku ke dalam surga. Ketika dibuka surga, maka dia merasa dia orang yang pertama kali masuk surga sebelum yang lainnya. Kenapa? Karena surga menghilangkan kepelitan seluruh azab yang dirasakan di neraka. Makanya ada hadis yang mengatakan seorang laki-laki yang ketika di dunia itu tidak pernah senang hidupnya, susah saja, tapi termasuk dulu surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala celupkan di surga satu kali. Kemudian Allah tanya, hal marra bika min adzabin? Apakah masih
masih terasa keberitaan kamu selama di dunia seumur hidupmu itu? Dia mengatakan, tidak ya Allah, semua hilang sekali celupkan di surga. Bagaimana kalau orang masuk surga, celupkan saja sekali sudah menghilangkan keberitaan dunia? Maka sebaliknya juga dengan neraka seperti itu. Maka Allah mengatakan, summa la yamutu fiha wa la yahya. Ada juga yang mentafsirkan, ketika orang-orang kafir mereka diazab di neraka itu dan tidak mati-mati, kemudian mereka melihat orang-orang yang beriman yang diazab, kemudian Allah tidurkan di neraka, maka mereka yang mengatakan, duhai kiranya aku juga mati seperti mereka. Tetapi tentu azab orang kafir dengan orang yang beriman tidak demikian. Sama ketika kondisi di padang mahsyar. Ketika orang-orang kafir menyaksikan bagaimana binatang-binatang itu dihisab, setelah dihisab tidak diazab, langsung Allah katakan, kunu turaban, jadilah kalian tanah. Maka orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaban, duhai kiranya aku jadi tanah seperti mereka. Maka itu juga yang berlaku di neraka. Ketika mereka diazab luar biasa sampai kepada derajat mereka hampir mati tapi tidak mati, sementara orang-orang beriman ditidurkan, maka mereka mengatakan, ya laitani kuntu amut, seandainya aku mati seperti mereka. Tapi itu mustahil bagi orang-orang kafir. Ada yang mentafsirkan la yamutu fiha wa la yahya seperti itu. Kemudian Allah mengatakan, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya, wa dzakara asma rabbih, dan dia pun mengingat dengan menyebut-nyebut nama Rabbnya, fasalla, kemudian dia pun sholat. Ada 4 penafsiran para ulama makna dari qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Pertama, Allah hendak memberikan takrif iman. Definisi iman itu apa? Definisi iman itu adalah tasdikun bil qalbi, kemudian wa qaulun bil lisan, kemudian wa amalun bil arkan. Membenarkan dalam hati, mengucapkan secara lisan, kemudian dibuktikan lewat perbuatan, itu iman. Qad aflaha man tazakka, artinya sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa, artinya orang yang meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam hatinya kalau dia meyakini 2 kalimat ini, maka qad aflah, maka dia sudah aflah, beruntung. Wa dzakara asma rabbih, kemudian dia pun menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, artinya takbiratul ihram, Allahu akbar dalam salat. Kemudian shalla, di sini perbuatan salat. Jadi syahadat, kemudian takbir, kemudian salat. Syahadat dalam hati, takbir dalam lisan, salat dalam perbuatan. Ini makna iman. Penafsiran yang kedua, qad aflaha man tazakka, artinya tazakka di sini yang membersihkan jiwa di sini, artinya sedekah. Sungguh beruntung orang-orang yang sedekah. Kemudian setelah sedekah, wa dzakara asma rabbih, dia pun mengingat Allah ketika masuk masjid. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Kalau antum masuk masjid, langkahkan kaki kanan, kemudian mengatakan, ya Allah, bukakan pintu rahmat. Fassalat, kemudian bersalat. Dari sini kata para ulama bahwa sebab khusyuk yang paling besar dalam salat adalah sedekah. Jadi kalau antum sedekah, kemudian masuk ke masjid berdoa, Allahumma aftah li abwaba rahmatik, kemudian salat, itulah asbab khusyuk yang paling besar. Jadi jangan tanya lagi, Ustaz, bagaimana cara khusyuk salat? Sedekah sebelum salat. Otak infak banyak di sini. Masuk salat, masukkan uang di kotak infak, takbir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman soal perintah zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Di sini Allah sebutkan kalimat
zakat dengan sholat. Karena ada kaitan antara sedekah, zakat dan sholat di sini. Ambillah harta mereka untuk membersihkan mereka. Kemudian Allah mengatakan wasalli alaihi. Sini ada kalimat salli, salat. Makanya kata para ulama, asbab yang paling besar mendapatkan khusyuknya salat itu sedekah. Kenapa? Kenapa sedekah itu sebab terbesar orang mendapatkan khusyuknya salat? Karena sedekah itu mengeluarkan harta. Dan harta itu sesuatu yang paling dicintai hati. Makanya harta dalam bahasa Arab disebut mal. Mal itu artinya mailun. Mailun itu artinya kecenderungan hati untuk memperolehnya. Itu harta. Ketika kita bisa mengeluarkan hal yang paling dicintai hati dalam bentuk sedekah atau zakat, berarti hati kita sudah dibersihkan dari dunia. Ketika Anda salat khusyuk Anda. Kenapa? Tidak ada terikat lagi hati kita dengan dunia masalah. Karena itu yang paling dicintai. Sebagaimana Rasul mengatakan, setiap umat itu punya fitnah, tapi fitnahnya umat Islam kata Rasul adalah harta. Makanya kalau ingin khusus sholat sedekah sambil jalan ke sini, atau mungkin kalau memang tidak sempat bersedekah berazam. Sebelum sholat berazam, ingin bersedekah kepada fuqara wal masakin, tetangga sebelah kiri sebelah kanan bapak. Karena tidak sempat sholat dulu, tetapi azamnya dari awal. Setelah sholat, kasih uangnya, kasih berasnya, kasih bajunya, dan begitu seterusnya. Itu makna yang kedua. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Makna yang ketiga, qad aflaha man tazakka. Tazakka di sini artinya wudu. Kemudian wa dzakara isma rabbih artinya takbiratul ihram. Kemudian salat, ya salat. Artinya wudu, perbaiki wudunya. Kalau orang tidak baik wudunya, tidak akan baik sholat. Makanya Rasul mengatakan asbigil wudu indah makan. Sempurnakan wudu walaupun kau tidak suka wudu. Tentu Nabi SAW wajar mengatakan seperti ini karena di daerah Timur Tengah sana ada waktu-waktu cuaca ekstrim, dingin sekali. Karena saya pernah merasakan di sana itu waktu kalau dingin itu pegang air mereka setruk. Tapi Nabi SAW tidak ada alasan. Asbigil wudu ala, maka disempurnakan wudumu walaupun kau susah menyentuh air itu. Selama tidak memadaratkan tentu. Karena dengan itulah kita akan dibersihkan hati. Baru kemudian takbir, kemudian salat. Maka yang keempat, qad aflaha man tazakka. Arti tazakka di sini zakat fitrah. Kemudian wa dzakara isma rabbih artinya takbir. Takbir di malam Id. Kemudian salat di sini artinya salat Id. Tetapi para ulama banyak yang mengatakan kepada pendapat yang kedua, tazakka di sini artinya sedekah. Kemudian wa dzakara isma rabbih takbiratul apa? Masuk ke masjid dan mengatakan Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, kemudian salat. Kemudian kalimat aflah. Apa sih kalimat aflah? Aflah itu diambil dari falah. Makanya petani disebut falah dalam bahasa Arab. Kenapa petani disebut falah? Karena lihat apa yang dilakukan petani. Dia menanam satu biji mangga. Kemudian satu biji mangga ini tumbuh menjadi pohon mangga. Dari pohon mangga tumbuh ribuan mangga. Satu bisa tumbuh 1000 kan? Satu pohon, satu biji mangga kalau ditanam tiba-tiba jadi ribuan itu mangganya. Itu baru satu biji itu. Gimana kalau seandainya 100 biji? Bagaimana kalau 1000 biji? Dan kalau bukan karena petani, antum tidak makan mangga, tidak makan durian, tidak nasi pun tidak makan nanti. Karena ini hasil petani kan? Makanya bahasa Arabnya petani itu falah. Karena falah itu artinya menumbuhkan kebaikan yang terus bertambah. Itu artinya falah. Karena satu bisa menimbulkan banyak kebaikan. Satu mangga bisa ribuan mangga. Itulah falah. Dan falah yang sesungguhnya di sini artinya al-jannah, surga. Karena kenikmatan surga itu tidak akan berhenti.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang dikeluarkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Karena ketika orang masuk surga, maka kenikmatannya tidak akan berhenti. Bukan hanya tidak berhenti, bahkan akan bertambah. Setiap hari akan berbeda kenikmatannya. Jadi kalau umpamanya sekarang kita makan jambu hari ini, maka besok makan jambu, maka jambu yang kita makan hari ini rasanya berbeda dengan besok. Nanti besok lusanya makan lagi rasanya akan berbeda lagi. Kemudian lusanya lagi kita makan berbeda lagi rasanya. Begitulah surga. Jadi semakin hari semakin enak dan terus seperti itu. Itu disebut aflah. Maka sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, kemudian menyebut nama Rabbnya, kemudian dia sholat. Kemudian Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian lebih memilih kehidupan dunia. Padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Kalimat tu'thir ithar adalah kalimat ujian bagi manusia. Karena dunia ini kan darul bala, tempat ujian. Dan anehnya semua manusia termasuk kita masuk pada ayat ini. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tidak ada di antara kita kecuali masuk pada ayat ini. Karena bal tu'thirunal hayatad dunya ini masuk pada aspek kehidupan manusia. Semua masuk. Saya contohkan beberapa bab. Soal makan. Itu yang paling mudah kan. Antum kalau makan di warung mana saja, terkadang ada orang-orang yang gak perlu dengan isi dompet ya. Yang penting enak bayar. Yang penting enak bayar kan itu. Apalagi memang sudah enak di situ kan, pasti bolak-balik ke situ. Coba ketika antum bersedekah, memberi makan fuqara wal masakin, pernah gak kita ini memberi mereka sebagaimana yang kita makan? Tidak kan? Kadang kita milih restoran itu. Oh di sana ada restoran yang enak, dikejarnya kita ke situ kalau hari kuliner. Tapi tidak pernah dipikir oh di sana orang miskin ada. Dan tergerak juga ke sana kan. Kalau seandainya kita memikirkan orang miskin sebagaimana kita memikirkan diri sendiri, kita tidak akan masuk pada itu. Tapi rupanya memang seperti itu. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Makanya kenapa Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Anda beli pakaian, tentu Anda pilih beli pakaian itu, mulai size-nya, mulai daripada bentuknya, mulai daripada warnanya, cocok tidaknya gitu. Dipilih betul-betul dipilih. Kadang masuk mall itu mah ibu-ibu lama lagi pegang. Tadi beli pegang. Tetapi ketika kita memberi pakaian kepada fuqara wal masakin, tidak pernah kita memberi pakaian seperti yang kita beli. Berarti kita masuk bal tu'thirunal hayatad dunya. Ini soal rendah makanan atau pakaian. Bahkan dalam jual beli juga seperti itu kan. Seperti mamanya seseorang jadi pedagang. Anda jadi pedagang atau jadi pembeli. Terkadang kita masuk pada ayat mutaffif. Wailun lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia jadi pedagang, maka dia kurang-kurangi dagangannya, dia ganjal timbangannya, dia kurangi meterannya, dia kurangi takarannya, dia kurangi timbangannya. Tapi kalau dia jadi pembeli, maka dia minta tambahlah, tambah sedikit lagi, kan begitu. Ya. Padahal kalau seandainya, kalau Anda posisinya jadi pedagang nih, umpamanya dia beli 1 kilo, kemudian Anda kasihlah beberapa 0, berapa on gitu ya, maka tambahan itu menjadi sedekah dan itu berkah dagang. Atau Anda jadi pembeli gitu ya, jadi pembeli
Umpamanya ada kembalian hanya 2.000, 3.000, sudah ambil saja. Kan namanya pedagang itu tidak semua untungnya besar. Kadang-kadang hanya mencukupi kebutuhannya saja. Apalagi dia sudah tahu orang-orang fakir yang berjualan. Apa susahnya? Udah ambil saja kembaliannya. Supaya barang yang kita beli itu berkah juga. Tapi kita tidak seperti itu. Bal tu'thirunal hayatad dunya. 1.000 saja ditunda. 1 jam nunggu kembalian 1.000 dia sampai nunggu-nunggu susah. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Atau masalah pernikahan. Terkadang ada orang yang menikah itu, yang diundang, yang penting undangan, yang bagus-bagus itu orang kaya saja. Minimalnya orang cukup dia undang. Orang fakir sebelah nggak diundang. Padahal seburuk-buruk walimah itu kata Rasulullah SAW apa? Syarrut ta'amul walimah, seburuk-buruk makanan walimah itu yud'al aghniya'uhum wa yada'u fuqara'uhum. Yang diundang orang kayanya saja, orang miskinnya tidak diundang. Bal tu'thiruna hayatad dunya. Sampai kepada menikahkan juga kan? Menikahkan anak itu. Kadang-kadang ini ada 2 orang, yang satu seorang ahli ilmi, penghafal Quran, kehidupannya tidak mampu. Tetapi yang satu ini seorang dokter, insinyur, punya mobil, bagus rumahnya, tangannya di mana-mana. Oh, itu cepat kapan dilamar mereka. Oh, yang satu tunggu dulu lah nanti, mikir-mikir mungkin ada jodoh yang lain. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Jadi masuk ke semua. Sampai masuk ya, profesi ustaz juga sama. Ini kalau yang undang amplopnya besar gitu, takrif dia. Kalau undang saya 5 juta, 10 juta datang. Tapi kalau ada takrifnya malas nih. Harusnya selama 2 jam, 5 menit saja. Kenapa? Tipis amplopnya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ustaz pun kena. Jadi memang kalimat bal tu'thirunal hayatad dunya ini semua aspek masuk di sini. Tidak ada kehidupan dunia kecuali masuk di bab ini. Coba kalau umpamanya seandainya antum sholat saja, terkadang kita suka kepada imam yang pendek bacaannya dibandingkan yang panjang. Tapi kalau antum duduk di warung kopi berjam-jam di situ, bisa khusyuk, bisa merasakan kopi ini enak kali. Tapi tidak pernah sholat ini enak, tidak pernah. Karena kita tidak pernah merasakan lezatnya sholat, tapi bisa merasakan lezatnya kopi. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Semua seperti itu. Kenapa demikian? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ditanya ayat ini, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kenapa orang itu dicintakan dengan dunia padahal sudah tahu akhirat itu lebih kekal dan lebih baik? Li'anna dunya quddimat wal akhiratu ukhirat. Karena dunia itu ditampakkan, adapun akhirat itu disembunyikan. Dan orang suka dengan yang tampak, tidak suka dengan sembunyi. Orang kan suka yang tampak. Lebih-lebih kata beliau, bukan hanya quddimat ditampakkan, tetapi juga utiyatish syahwat, didatangkan syahwatnya di situ. Makanya surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang sifatnya dibenci manusia, al-makarih. Tapi neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang sifatnya asyahwat. Makanya orang rela mengeluarkan uang untuk masuk neraka, tapi tidak suka masuk surga walaupun tidak keluar biaya. Orang sholat pakai biaya, tidak pakai biaya. Jalan kaki dari rumah sholat di sini. Mana ada biaya-biaya? Tapi lihat orang berzina, orang minum khamr, orang berjudi, itu bukan biaya kan? Dia bisa masuk neraka sampai beli. Untuk beli neraka dia bisa mengeluarkan uang. Tapi untuk masuk surga, walaupun tidak beli, orang kadang-kadang dimalaskan. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Memang seperti itu. Sifat manusia itu tu'thirunal hayatad dunya. Mereka melebihkan dunia. Disebut dunia dalam bahasa Arab ad-dunya dari 2 kali. Ad-dunu wa ad-dana'a. Dunu itu artinya dekat. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Allah itu turun ke langit dunia pada 1/3 malam akhir. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. Maksudnya langit yang pertama itu disebut langit dunia. Kenapa? Karena dekatnya dengan kita. Adapun langit kedua, ketiga, keempat sampai ke-7 jauh.
Disebut dunia karena dekat. Artinya karena pendeknya. Usia manusia itu kalau dulu mungkin panjang-panjang, tapi sepanjang-panjangnya usia manusia mati juga. Adam yang paling panjang kaumnya mati juga, kaum Ad yang paling panjang mati juga gitu. Sementara umat Islam ini lebih pendek lagi. Karena Rasul yang mengatakan manusia itu dari zaman Adam sampai mendekati kiamat, maka posturnya akan semakin rendah, semakin pendek, dan usianya juga sampai. Kalau dulu kan bisa ribuan tahun, sekarang 100 tahun saja susah orang dapat usia 100 tahun. Mungkin bisa dihitung. Nenek-nenek kita mungkinnya. Tetapi ke sini jarang sudah. Kadang-kadang belum 20 tahun dia mati. Belum 20 tahun, karena Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Bahwa umur usia umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja kan. Dan sedikit yang melewati 70 tahun. Bahkan sebelum 50 tahun sudah mati. Apalagi zaman sekarang ini mudah orang mati. Contoh saja di jalan raya itu. Tiap hari ada orang mati. Di zaman Nabi di jalan raya tidak ada orang mati. Di zaman Nabi di jalan raya itu tidak ada orang mati. Karena nggak ada ceritanya unta nabrak unta. Kendaraan pun kan unta. Mana ada unta nabrak kuda kan? Nggak ada orang mati di jalan di zaman Nabi. Tapi di zaman sekarang tiap hari orang mati. Mau yang kecil, mau yang besar, mau yang tua, mau yang muda, semua mati. Artinya bahwa makin kesini dunia itu makin dekat. Itu arti dunia dari dulu artinya. Bahwa dekat itu artinya dekat dengan kematian. Fana dunia ini. Ya usia dunia sih memang panjang, tapi usia manusia tidak sepanjang dunia. Ada juga yang mengatakan dunia itu dari ad-dana. Dana itu artinya rendah. Dunia itu rendah dibandingkan akhirat. Tapi rendahnya dunia tetap saja masih diprioritaskan dibandingkan tingginya akhirat. Allah mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa dia. Ketika Allah menyebutkan kalimat abqa menggunakan ismu tafdil dalam bahasa Arab. Isim tafdil itu artinya sebuah nama yang memiliki makna berlebihan. Bukan hanya kekal sekali gitu maksudnya. Karena ketika orang dimasukkan ke dalam surga, kemudian yang lainnya dimasukkan ke dalam neraka, ji'a bil mauti ala suratil kansi. Kata Rasul, didatangkan kematian dalam bentuk kambing kilas. Kemudian disembelih di antara surga dan neraka. Ketika kematian sudah disembelih, maknanya tidak ada kematian. Dari situlah kemudian orang-orang yang ataupun malaikat yang diperintahkan Allah untuk berteriak kepada penduduk neraka dan mengatakan la mauta lakum, tidak ada kematian lagi bagi kalian. Dan juga malaikat juga menyuruh kepada penduduk surga la mauta lakum, tidak ada kematian bagi kalian. Nah, ketika itulah terjadilah abqa, kekekalan keduanya. Neraka kekal, akhirat juga kekal. Tetapi tentu kekekalan keduanya tidak bisa menandingi kekekalan Allah. Karena ada kalau orang mengatakan, di antara kritik salah satu buku yang mengatakan ternyata akhirat itu tidak kekal. Salah satu alasannya tidak mungkin surga neraka itu kekal. Berarti kalau keduanya kekal, apa bedanya dengan Allah Azza wa Jalla? Kita katakan kekalnya Allah dengan kekalnya surga neraka itu beda. Allah tidak didahului, tidak ada. Tapi neraka dan surga didahului, tidak ada. Baru kemudian Allah adakan. Kemudian yang kedua, kekekalan surga neraka itu karena kehendak Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak kekal, tidak akan kekal keduanya. Artinya kekekalan surga dan neraka itu karena Allah yang berkehendak kekal. Bukan karena kekalnya surga kemudian kekalnya Allah, tidak. Allah yang membuat keduanya kekal. Artinya surga dan neraka berhajat kepada Allah dan Allah tidak berhajat kepada keduanya. Terus dibedakan kekal surga neraka dengan kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini, kalimat ini ada yang mengatakan maksudnya surah Al-A'la. Terdapat dalam semua
semua kitab lain. Surah Al-A'la disebutkan dalam suhuf Ibrahim, suhuf Adam, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Ada mengatakan surah Al-A'la ini terdapat pada semua kitab lain. Inna hada, sungguhnya ini maksudnya surah Al-A'la. Lafi suhuf, ada dalam suhuf yang pertama, suhuf Ibrahim dan Musa. Ada yang mengatakan inna hada, maksudnya hada di sini kalimat dari kalimat qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ayat daripada 14 sampai 18 itu semua ada kalimat ini dalam semua kitab. Ada juga yang mengatakan inna hada, maksudnya Al-Quran ini. Quran ini tercakup padanya semua suhuf langit. Jadi dalam sebuah hadis, walaupun fihi nazar oleh sebagian para ulama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan 104 kitab. Yang 4 ma'ruf, Taurat, Zabur, Injil, Quran itu 4. Yang 100 itu disebut suhuf. 50 diberikan kepada Syekh, kemudian 30 diberikan kepada Idris, kemudian 10 diberikan kepada Ibrahim, dan 10-nya diberikan kepada Musa selain Taurat. Lah semua ini 100 suhuf itu kemudian Allah gabungkan dalam kitab Taurat. Kemudian dari 100 dan Taurat Allah gabungkan dalam Zabur, kemudian digabungkan dalam Injil. Semuanya digabungkan dalam Injil. Lah dari 100 Taurat, Zabur dan Injil digabungkan dalam Al-Quran. Bahkan ada beberapa surat atau ayat dalam Al-Quran tidak terdapat dalam Zabur, Injil dan Taurat serta suhuf. Seperti dalam hadis Nabi SAW mengatakan, aku diturunkan beberapa ayat dalam Al-Quran yang tidak terdapat dalam Injil, Taurat, Zabur dan suhuf. Kemudian Rasul mengatakan Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah, wa khawatim suratil Baqarah, dan akhir surah Al-Baqarah, amanah Rasul sampai terakhir. Itu tidak terdapat dalam Zabur, tidak terdapat dalam Taurat, tidak terdapat dalam Injil, bahkan tidak terdapat dalam suhuf. Artinya bahwa Quran jauh lebih lengkap dibandingkan kitab-kitab lain. Ada juga yang mengatakan bahwa Taurat itu penuh dengan hukum-hukum isinya. Tetapi Zabur itu tidak ada hukum di dalamnya, hanya sekedar nasihat. Isinya nasihat kitab Zabur itu. Karena tidak banyak, hanya 120 lembar saja Zabur. Tapi isinya nasihat saja, tidak ada hukum-hukum dalamnya. Adapun Injil menggabungkan antara Taurat dan Zabur. Adapun Al-Quran gabungan dari semua kitab, lengkap. Ada nasihatnya, ada hukum-hukumnya, ada qasas, kisah-kisah yang menceritakan tentang akhlak gitu ya. Artinya bahwa Quran ini sangat lengkap. Inna hada, sungguhnya Quran ini lafi suhufil ula, terkandung suhuf-suhuf yang pertama dari 100 suhuf itu. Kemudian suhufi Ibrahim wa Musa, suhufnya Ibrahim dan Musa. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua nabi Ibrahim dan Musa? Bukankah di sana ada Zabur yang turun kepada Daud? Bukankah di sana ada Injil yang turun kepada Isa? Kenapa tidak disebut? Hanya disebut Ibrahim dan Musa saja. Padahal nabi-nabi yang diberikan kitab kan banyak. Idris diberikan suhuf, Syekh diberikan suhuf, ya kan? Tapi di sini tidak disebut. Allah hanya menyebut Ibrahim dan Musa. Dan Allah dahulukan Ibrahim dibandingkan Musa. Kata para ulama tafsir, pertama didahulukan Ibrahim daripada Musa karena memang secara tartib bahwa Ibrahim itu lebih afdal dibandingkan Musa. Tapi Nabi SAW jauh lebih afdal dibandingkan Ibrahim. Makanya secara tartib ulul azmi minar rusul, kita kenal ada nabi-nabi yang disebut dengan ulul azmi. Yang pertama adalah Nabi SAW. Kemudian di bawahnya Ibrahim alaihissalam. Kemudian di bawahnya Musa. Baru kemudian berselisih antara Nuh dengan Isa. Mana yang lebih afdal? Apakah Nuh? Apakah Isa? Tetapi tidak ada khilaf di antara ulama bahwa ulul azmi yang paling tinggi Nabi. Kemudian nomor 2 Ibrahim. Kemudian nomor 3 Musa. Baru kemudian ada yang mengatakan Isa, kemudian Nuh, ada yang mengatakan Nuh dan Isa, ada yang mengatakan sama antara Nuh dan Isa. Secara tartib ulul azmi, maka Ibrahim mengungguli Musa. Kemudian secara makan tempat, ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, di mana Nabi SAW menemui Nabi Musa di langit ke-6 kan?
Kemudian Ibrahim di langit ketujuhnya, menunjukkan secara tempat Ibrahim lebih tinggi, karena Ibrahim di langit ketujuh. Kemudian Musa di langit ke-6, Isa di langit keberapa? Di langit kedua. Makanya secara kedudukan tempat saja Ibrahim lebih tinggi dibandingkan Musa. Dan secara tartib ulul azmi juga sama. Ini makna kenapa didahulukan Ibrahim dan juga Musa. Kemudian disebutkan Ibrahim dan Musa yang sebelumnya bicara tentang bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia sementara akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kemudian Allah sebutkan dua nabi Ibrahim dan Musa. Apa kaitan antara bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa dengan Ibrahim dan Musa? Ibrahim itu disebut Khalilur Rahman, tapi Musa disebut Kalimur Rahman. Khalil itu artinya kekasih. Dan dari 120.000 nabi, 315 rasul, yang disebut Khalil cuma 2. Rasul kita Muhammad SAW itu disebut Khalilur Rahman dan Ibrahim. Adapun Ibrahim disebut Khalil karena Al-Quran mengatakan dalam Al-Quranul Karim. Adapun Rasul disebut Khalil dalam hadis Nabi SAW. Kalau seandainya aku mengambil kekasih, tentu aku akan ambil Abu Bakar sebagai kekasih. Akan tetapi aku sudah menjadi kekasih Allah. Walakinni Khalilur Rahman. Artinya bahwa kalimat kekasih itu melahirkan al-hub, kecintaan. Cinta yang luar biasa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Ibrahim ketika dia punya anak Ismail, kecintaannya mulai berubah sehingga dia lebih sayang kepada Ismail. Maka Allah uji untuk menyembelih Ismail. Allah uji untuk menyembelih Ismail. Apakah dia masih tetap kecintaannya mutlak milik Allah, ataukah sudah ada sedikit kecintaannya bergeser kepada anaknya? Karena masalah Ibrahim itu sudah tua, tidak punya anak. Sekali punya anak laki-laki kan senang. Sehingga Allah ingin menguji Ibrahim, apakah masih tetap dia Khalilur Rahman, kekasih Allah, ataukah kecintanya sudah pudar karena punya anak Ismail. Makanya Allah wahyukan kepada Ibrahim untuk menyembelih Ismail dalam mimpi. Akhirnya dibuktikan bahwa Ibrahim tetap Khalilur Rahman. Ketika dia mengatakan kepada Ismail, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku dalam mimpiku menyembelih kamu. Betul-betul menyembelih kamu. Bagaimana pendapat? Maka Ismail mengatakan, if'al ma tu'mar satajibuni insyaallah minas sabirin. Lakukan saja wahai bapak, kalau ini perintah Allah. Ketika Ibrahim betul-betul sudah menggorokkan, sudah digorok-gorokkan seperti ini, Allah buat tumpul pisaunya. Enggak bisa luka leher Ismail. Tapi ketika Ibrahim sudah menggorok-gorokkan pisaunya ke leher Ismail, tetapi tidak luka juga karena Allah tumpulkan. Maknanya apa? Ibrahim betul-betul melaksanakan perintah Allah. Betul-betul, karena apa? Sudah begini-begini di lehernya, berarti sudah betul-betul melaksanakan perintah Allah. Makanya Allah panggil dan di langit dengan mengatakan, an saddaqta ru'ya. Engkau sudah membenarkan mimpi. Artinya apa? Engkau sudah melaksanakan perintah. Artinya kau lulus ujian. Kau tetap Khalilur Rahman. Artinya di sini bahwa ketika diitlakkan kalimat Khalil, kekasih, maknanya apa? Di dadanya tidak ada kecintaan kecuali kepada Allah. Tidak kepada dunia, tidak kepada harta, tidak kepada perempuan, tidak kepada jabatan, pangkat, dan begitu seterusnya. Makanya Allah contohkan Ibrahim. Kalau kita ingin menghilangkan dunia di dada kita, contoh Ibrahim. Dia kekasih Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebut Musa karena dia Kalimur Rahman, orang yang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bicara. Di antara sifat Allah itu bicara, kalam. Ya. Itu sifat Allah itu kalam. Dan kalimat kalam disepakati. Baik ulama ahli sunnah, ulama asy'ariyah, ulama Maturidiyah, semua mengatakan sifat kalam itu ada pada diri Allah Azza wa Jalla. Mutakalliman, Allah itu bicara karena Allah mengajak bicara Musa. Dan Al-Quran ini Kalimur Rahman. Semua pembicaraan Allah ini, Quran ini kalamullah. Dari awal sampai akhir kalamullah. Adapun kertasnya ya makhluk.
Tulisan-tulisannya ya makhluk. Tapi kalau kita baca, keluarlah kalamullah di situ. Makanya Imam Bukhari mengatakan, al-kalamu kalamul bari, bahwa ucapan yang kita keluarkan ketika membaca Al-Quran itu semua ucapan Allah. Itulah kalamullah. Adapun kertasnya ya makhluk. Maknanya bahwa Al-Quran ini semua isi peringatan. Peringatan semuanya Al-Quran dari awal sampai akhir ini memperingatkan kita. Dan semua isi Al-Quran itu bicara tentang akhirat. Baik cara hukum, sholat, zakat, puasa. Untuk apa sholat, zakat, puasa, haji? Untuk akhirat kan? Atau cerita dakwah untuk apa berdakwah? Termasuk juga orang memberikan peringatan yang mendapat peringatan untuk akhirat. Semua untuk akhirat. Ketika peringatan Allah itu ditujukan kepada akhirat, berarti di sini orang tidak mungkin mendahulukan dunia. Kalau orang paham Quran, dia tidak mungkin mendahulukan dunia dibandingkan akhirat. Bukan berarti kemudian orang tidak boleh mencari dunia, tidak. Tetapi Rasul mengatakan, malun salih li rajulin salih. Harta yang baik itu kalau dikelola orang baik. Jabatan baik kalau dikelola orang yang baik. Perusahaan yang baik kalau dikelola orang baik. Semua sesuatu yang baik itu karena yang mengelola orang baik. Dan orang baik itu parameternya orang yang paham agama. Dan ada orang yang diberikan harta kemudian paham agama. Ada orang yang diberikan harta tidak paham agama. Maka Anda bisa melihat bagaimana cara membelanjakannya. Orang yang paham agama tentu dia akan belanjakan dengan hartanya untuk di jalan Allah. Tetapi orang yang tidak paham agama, sesuka dia belanjakan. Oleh karena itulah maka dunia dihuni 4 manusia. 1 orang yang punya harta punya ilmu, 2 orang yang punya harta tidak punya ilmu, 3 orang yang tidak punya harta tidak punya ilmu. Kemudian yang keempat juga sama. Pertama orang yang punya harta punya ilmu, maka dengan ilmunya dia bisa mengelola hartanya. Malun salih li rajulin salih. Harta yang baik karena dikelola orang baik. Yang kedua punya ilmu tidak punya harta, maka dengan ilmunya dia bercita-cita ingin seperti orang pertama, maka pahalanya sama. Yang ketiga punya harta tidak punya ilmu. Karena tidak punya ilmu dia tidak pandai mengelola harta, sehingga dia bermaksiat dengan hartanya. Yang ketiga tidak punya dua-duanya. Tidak punya harta yang tidak punya ilmu. Akhirnya dia bercita-cita ingin seperti orang ketiga. Kalau aku punya harta aku juga maksiat juga. Maka orang yang keempat dengan yang ketiga sama dosanya. Dari sini menunjukkan bahwa kalimat Ibrahim dan Musa ada kaitan dengan kalimat bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Wallahu a'lam bishawab. Mohon penjelasannya, apakah azab kubur itu dirasakan oleh ruh dan jasad? Apakah sudah ada orang yang di surga sebelum kiamat? Bagaimana dengan Nabi Isa dan Nabi Idris yang naik ke atas ke sisi Allah? Apakah harta zakat boleh dipakai bangun masjid atau panti asuhan? Terjadi khilaf pendapat tentang masalah azab kubur, ataukah gabungan antara ruh dan jasad ataukah ruh saja. Ulama ahli sunnah mengatakan bahwa pendapat yang kuat bahwa azab kubur itu berkenaan dengan ruh dan jasad, sama dengan kita. Hadisnya adalah hadis Bara bin Azib radhiyallahu. Ketika Nabi SAW sedang menunggu kuburan itu digali, maka Nabi menceritakan tentang ruhnya seorang mukmin dan kafir. Adapun ruhnya orang yang beriman, ketika dicabut dari mulut. Semua ruh itu dicabut dari mulutnya, karena ruh juga ditiup dari mulut. Maka ketika ruh dicabut, tadi Abul Basar, pandangan mengikutinya. Kemudian ruh ini diambil oleh malaikat, diletakkan dari kain kafan dari sorga dan hanut dari sorga, dinaikkan ke langit pertama, kedua sampai ketujuh, sampai Allah katakan letakkan catatan amalnya di tempat yang paling tinggi, kembalikan ruh ke dalam jasad. Kalimat kembalikan ruh ke dalam jasadnya menunjukkan bahwa ruh dan jasad akan dikembalikan. Seperti kita. Coba Anda bisa bayangkan, Anda berada di kamar saja, malam-malam gelap lampu, kayaknya kita pengap rasanya. Itu sendiri, itu di kamar yang luas, itu sudah pengap. Gimana Anda dalam kuburan yang sempit itu kan?
Kemudian datang dua malaikat Munkar dan Nakir dan ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa man dinuka. Dari hadis Bara bin Azib kata para ulama bahwa azab kubur itu bil ruhi wal jasad, ruh dengan jasad. Tetapi azab kubur dan nikmat kubur, ya, azab kubur dan nikmat kubur itu kata para ulama ada khilaf tentang nikmat kubur. Karena nikmat kubur itu ruh tidak lagi dalam kubur. Ruh itu kalau dia ruhnya syuhada, para syuhada, maka ruhnya akan diletakkan di kendil-kendil di bawah aras di surga. Jasadnya tetap dikubur, tapi ruhnya di surga. Kalau ruhnya seorang yang beriman, yang saleh, tapi bukan syuhada, maka dia akan diterbangkan di surga. Ada juga ruh di bawah itu, maka dia tetap di dalam kubur bersama jasadnya dan akan mendapatkan nikmat kubur. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Sama dengan penduduk neraka. Ada ruhnya disiksa di neraka, ada yang bolak-balik masuk neraka, ada yang diadab dalam kuburan. Begitu keterangan dalam akidah wallahu a'lam. Kemudian apakah sudah ada orang di surga sebelum yang belum ada? Nabi ketika masuk ke dalam surga kemudian diperlihatkan nikmat surga. Belum ada, maksudnya orang dunia yang masuk surga gitu. Sebelumnya sudah ada, tapi Allah keluarkan. Dan Rasul hanya masuk dan keluar saja. Belum ada orang di surga kecuali makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga seperti bidadari sudah ada. Karena ketika Rasul diperlihatkan surga, lihat bidadari Umar bin Khattab. Ketika dia hendak masuk ke istana yang disediakan Umar, ketika hampir masuk tiba-tiba ada bidadari di depan istana. Rasul pun menundukkan pandangan, padahal di surga itu halal, boleh memandang. Tapi Rasul karena malunya dia tundukkan pandangan, kemudian tidak jadi masuk istana. Habis itu diceritakan kepada Umar. Umar menangis dan mengatakan, "A'alaika Allahu ya Rasul." Apakah kepadamu harus cemburu wahai Rasul? Kenapa kamu tidak masuk? Pandang saja enggak apa-apa. Ya, artinya bahwa di surga belum ada penghuni, maksudnya orang yang ada di bumi sekarang di surga. Karena nunggu hisab dulu gitu ya, nunggu adanya mizan dulu, macam-macam proses di padang mahsyar. Kemudian apakah harta zakat boleh dipakai bangun masjid atau panti asuhan? Zakat apa di sini? Zakat ini macam-macam zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, zakat emas, macam-macam zakat. Ada perbedaan antara zakat dan sedekah dulu ya. Apa itu zakat? Zakat itu kewajiban. Dikeluarkan atau tidak, maka zakat itu tetap kewajiban. Kalau Anda keluarkan, bersih harta Anda. Kalau Anda tidak keluarkan, berarti ada hak orang lain di situ. Kalau sampai kita tidak keluarkan zakat fitrah, itu sama dengan memakan hak orang lain. Makanya harta haram itu bukan harta hasil korupsi saja. Harta haram bukan zatnya yang haram kayak babi anjing saja, tetapi harta haram juga harta yang tidak disedekahkan. Hakikatnya dia mencuri hartanya fuqara wal masakin. Cuma mencuri halus karena hartanya sudah ada. Ya. Dia tidak mengambil, mengedap-edap malam-malam ke rumah fakir miskin ngambil uang, tidak. Justru tidak mencuri tapi sudah ada harta mereka di tangan kita. Itu harta haram. Tetapi kalau sedekah itu kan kerelaan. Makanya pahala sedekah jauh lebih besar dibandingkan pahala zakat. Kenapa? Karena sedekah itu kerelaan. Kita diuji dengan harta nih. Anda kerja pagi sampai malam, tiap hari, sebulan gajian, tiba-tiba Anda keluarkan sedekah kepada orang yang enggak ada kaitan dengan pekerjaan Anda. Tidak pernah membantu pekerjaan Anda, tidak pernah ngasih sumbangan pekerjaan Anda. Tahu-tahu kasih. Itu kan ujian harta namanya. Ya kita ngasih karena kerelaan kita, nggak apa-apa jerih payah saya. Orang itu merasakan, makanya sedekah jauh lebih besar pahalanya. Karena sedekah itu kerelaan. Kalau zakat ini mau tidak harus dikeluarkan. Kalau tidak Anda makan harta orang. Itu maksudnya. Kemudian juga kalau sedekah itu harta baik. Yang antum sedekahkan itu harta baik. Tapi kalau zakat itu harta kotor untuk keluarga. Makanya saya tidak anjurkan zakat itu kepada kerabat. Kalau zakat kepada orang lain sendiri. Kalau antum mau ngasih kerabat, jangan kasih uang zakat, kasih uang sedekah. Masa antum lempar kotoran ke kerabat? Mana akalnya?
Zakat fitrah saya kasih paman saya, sama dengan antum letakkan kotoran di paman antum. Kalau harta kotor kasih orang lain saja. Apa sih bedanya? Sekarang zakat fitrah 3 kilo. Masa kasih 3 kilo di sedekah nggak mampu kan itu? Biar zakat fitrah ini dikasihkan orang lain, nanti ke saudara yang miskin itu kasih sedekah saja, sama-sama 3 kilonya. Begitu maksudnya. Karena apa? Ada perbedaan di sini sedekah dengan zakat. Soal apakah zakat fitrah bisa untuk membangun masjid atau panti asuhan, ini khilaf ulama. Khilaf panjang sekali ketika para ulama menyebutkan fisabilillah, kalimat fisabilillah. Apakah sabilillah ini secara mutlak artinya bahwa semua yang di jalan Allah, bangun masjid, panti asuhan apa, masuk pada fisabilillah? Atau fisabilillah itu makna khusus? Makna khusus itu maksudnya para mujahid, orang-orang yang perang, dan juga para thalabatul ilmi. Nah, ini menjadi khilaf para ulama. Bagi yang memutlakkan makna fisabilillah berarti masuk semuanya. Bangun masjid, panti asuhan, berpesantren, masuk fisabilillah. Bagi yang mengartikan makna khusus seperti Syekh Utsaimin dan yang lainnya, bahwa fisabilillah ini memiliki makna khusus hanya untuk orang yang berperang disebut fisabilillah, atau orang yang thalabul ilmi. Karena Rasul mengatakan thalabul ilmi kal mujahid fisabilillah. Orang penuntut ilmu itu seperti para mujahid. Berarti yang memaknai khusus zakat itu tidak boleh diberikan kecuali kepada 2 asnaf ini, orang yang perang atau thalabul ilmi. Pesantren itu maksudnya untuk bukan bangun pesantrennya. Ustaz saya serahkan nih, kasihkanlah santri saya. Itu maksudnya. Tapi bukan untuk dibangun. Itu bukan bangun pondok, hanya untuk ngasih makan santri, ngasih gaji ustadznya, nggak apa-apa ambil. Itu zakat. Kalau yang memiliki makna khusus, tapi kalau memiliki makna umum semua bisa masuk. Jadi khilafannya masalah zakat fitrah atau zakat-zakat yang lain. Wallahu a'lam. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.